Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yakni Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin Syirah. Dan di sini saya sedang merangkum modul-modul yang diberikan. Yang pertama tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu modul pertama. Baik, langsung saja. Di sini pada modul pertama membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Dalam tema kali ini terdiri dari subbab seperti konsep pengukuran dalam bidang pendidikan, penilaian, konsep evaluasi, hubungan pengukuran, penilaian, serta evaluasi, kemudian tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, kemudian objek evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, kemudian jenis-jenis evaluasi. Baik, yang pertama tentang konsep pengukuran. Nah, jadi sebelum itu pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan satuan-satuan ukuran. Dan pengukuran juga diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Nah, dikaitkan dalam dunia pendidikan, maka pengukuran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut ke konsep penilaian atau asesmen. Di sini maksud dari penilaian adalah menilai suatu atau proses menentukan nilai suatu objek. Kemudian penilaian juga dapat diartikan sebagai penilaian penilaian juga dilakukan setelah guru melakukan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa. Jadi penilaian ini dapat dilakukan setelah guru atau pengajar melakukan sebuah pengukuran terlebih dahulu. Kemudian konsep evaluasi. Nah, di sini evaluasi juga dikatakan sebagai nilai atau harga. Kemudian evaluasi merupakan suatu proses menilai suatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Kemudian evaluasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan segala komponen yang terlibat pada objek evaluasi, yang kemudian memutuskan hal-hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki kekurangan agar menjadi lebih baik. Kemudian hubungan pengukuran, penilaian, serta evaluasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, sebuah evaluasi tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya proses pengukuran serta penilaian. Nah, jadi evaluasi ini dapat dilakukan setelah seorang guru melakukan pengukuran, kemudian penilaian. Pertama guru melakukan pengukuran, kemudian penilaian, baru setelah penilaian baru guru melakukan evaluasi. Lanjut, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan segala komponen yang terlibat dalam pembelajaran. Komponen-komponen tersebut bisa berupa siswa, guru, media, metode, sarana, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi daripada evaluasi pembelajaran adalah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam memperbaiki kekurangan segala komponen yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, maka kita bisa melakukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian objek evaluasi, tentunya objek evaluasi adalah siswa. Nah, hal yang perlu dievaluasi adalah tujuan pembelajarannya, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Gimana kognitif adalah pengetahuan siswa, kemudian afektif adalah kondisi mental atau kejiwaan siswa, dan domain psikomotorik adalah keterampilan siswa. Kemudian prinsip evaluasi. Yang pertama, objektivitas. Pertama, yang dimaksud dengan objektivitas adalah menilai tanpa melibatkan apapun, seperti perasaan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian komprehensif, yaitu menyeluruh, artinya evaluasi atau penilaian dilakukan setelah menyeluruh, baik dari aspek kognitifnya, aspek afektifnya, kemudian aspek psikomotoriknya. Kemudian kolerasi, yaitu penilaian bersesuaian antara alat evaluasi dengan unsur pembelajaran. Kemudian
kontinuitas, di mana penilaian dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian berkeadilan. Nah, di sini harus penilaian dilakukan secara adil. Kemudian diskriminabilitas, yaitu hasil evaluasi bisa membedakan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang bodoh. Dan akuntabilitas, yaitu hasil daripada penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Dan validitas, yaitu alat evaluasi yang digunakan adalah valid atau sahih. Kemudian reliabilitas adalah hasil evaluasi atau penilaian harus variabel atau dapat dipercaya. Kemudian jenis-jenis evaluasi berdasarkan pendekatan evaluasi diberikan menjadi 3. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, yaitu penilaian setelah pembelajaran atau evaluasi setelah pembelajaran. Kemudian assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, maksudnya penilaian agar guru mendapatkan feedback tentang pelajaran, artinya proses pembelajaran itu dinilai. Kemudian assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran, artinya refleksi terhadap pembelajaran melibatkan siswa dalam penilaian diri. Artinya penilaian juga melibatkan siswa, di mana dia bisa menilai dirinya, bisa dengan menanyakan kepada temannya, bisa juga dari penilaian dari guru-guru ataupun pihak-pihak yang lain. Dan berdasarkan fungsi, evaluasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, pertama evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada modul 1 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.